Yo ho 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 ho, hai hai hai. Kembali lagi di Cinema Channel Project. Film kali ini yang kita bahas berjudul Stalker. Dirilis tahun 2019. Disutradarai oleh Singha Stewart. Para pemainnya ada Ava Michelle sebagai Jodie, Griffin Clark sebagai Jack, Sabrina Carpenter sebagai Harper, Luke Eisner sebagai Sting, Clara Weasley sebagai Kimmy, Angelica Washington sebagai Farida. Kisah seorang perempuan bernama Jodie yang memiliki tubuh yang tidak normal untuk anak seusianya. Saat di sekolah selalu dibully teman-temannya. Hal itu membuat Jodie minder. Namun ada satu laki-laki yang bernama Jack yang selalu setia menjadi sahabatnya. Walaupun sebenarnya Jack suka dengan Jodie, namun Jodie tidak ingin berpacaran dengan Jack. Di kelas Jodie ada murid pindahan, seorang laki-laki yang juga bertubuh besar, nama Sting. Apa yang akan terjadi dengan Jodie, Jack, dan Sting? Mari kita mulai alur ceritanya. Awal cerita diperlihatkan Jodie sedang berada di perpustakaan. Seorang laki-laki mencoba mengajak ngobrol dirinya. Terlihat laki-laki itu seperti tertarik dengan Jodie. Setelah mulai nyambung, laki-laki itu mengajak Jodie untuk kencan. Namun saat melihat tubuh Jodie yang begitu besar, laki-laki itu tidak jadi mengajaknya, malah pergi meninggalkan Jodie. Jodie yang memiliki tubuh yang bongsor di usianya yang baru 16 tahun dengan tinggi 185 cm. Sering dijuluki oleh teman-temannya pencakar langit atau jerapah. Saat umurnya 3 tahun, tinggi Jodie sudah 1 meter lebih yang membuat orang tuanya begitu khawatir. Karena hal itu, Jodie jadi kurang percaya diri. Saat di sekolah, Jodie sering diajak teman-temannya dengan bertanya, "Bagaimana cuaca di atas sana?" Namun Jodie hanya diam saja. Jodie memiliki sahabat yang bernama Farida dan Jack. Kadang saat Jodie diejek, Farida marah dengan orang yang mengejek sahabatnya itu. Selain sahabat, Jodie juga memiliki seorang kakak perempuan yang normal yang bernama Harper. Harper merupakan supermodel dan bintang terkenal. Sudah banyak memenangkan perlombaan kecantikan. Harper dan Jodie sangat dekat, saling curhat dan saling menguatkan bila ada masalah. Ayah Jodie masih begitu takut dengan kondisi Jodie. Ia juga bertanya tentang keadaan Jodie yang sudah tidak lagi bermain piano dan lebih banyak menyendiri. Jodie mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Sedangkan ibunya selalu mendukung apa yang dilakukan Jodie tanpa khawatir. Jack selalu membawa bukunya di peti susu. Walaupun sudah lama berteman, Jodie tidak tahu alasan Jack membawa kotak itu. Jack juga punya perasaan kepada Jodie, namun Jodie belum bisa membalas perasaan itu. Tapi itu tidak membuat Jack menyerah dan masih selalu memberi perhatian. Tak lama ada murid baru, seorang laki-laki yang mempunyai tinggi sama dengan Jodie, membuat Jodie terpesona. Laki-laki itu bernama Sting. Karena kegantengan Sting membuat wanita di kelas itu juga terpesona. Di sekolah itu ada juga perempuan yang bernama Kimmy, yang merupakan teman Jodie saat masih di TK. Kimmy selalu mengejek dan membuli Jodie sampai sekarang. Kimmy yang merupakan primadona di sekolah itu mencoba untuk mendekati Sting. Saat pulang sekolah, Jack terkejut karena ibunya menjemput bersama dengan Sting. Ibunya mengatakan kalau Sting akan tinggal bersama. Jack tidak setuju kalau Sting tinggal bersamanya. Namun ibunya bersikeras yang membuat Jack harus menerima Sting tinggal bersama mereka. Malam hari di rumah Jodie, Jodie datang ke kamar Harper yang sedang melihat video dirinya saat ikut kontes. Harper merasa kedutan saat di kamera. Ia juga meminta Jodie untuk menamparnya bila melihat ia sedang makan karbohidrat. Tapi bukan itu alasan Jodie menemui Harper. Jodie ingin tahu bagaimana cara memikat seorang laki-laki. Harper kaget dan senang karena mengetahui kalau adiknya mulai suka dengan seseorang. Harper juga akan membantu mendandani Jodie. Namun sebelum itu, Harper ingin tahu tentang laki-laki itu. Saat mendengar kalau laki-laki itu adalah murid pertukaran, Harper meminta Jodie untuk berhenti mengejarnya. Karena dirinya pernah mengalami kisah buruk dengan murid pertukaran. Namun kalau Jodie tetap mengejarnya, Harper memberitahu kalau Jodie harus siap habis-habisan. Sekilas terlihat kalau di sekolah Jodie akan diadakan pesta reuni.
Di sisi lain saat di kantin, Sting berusaha ingin berteman dengan Jack. Namun Jack tidak ingin Sting terus berada di dekatnya. Karena Jack merasa terlihat jelek kalau ada Sting di sekitarnya. Sting mengatakan kalau dirinya belum ada teman di sekolah itu. Sambil menunjukkan meja gadis-gadis yang tertarik pada Sting, Jack mengatakan kalau Sting tidak akan kesulitan mendapatkan teman. Jack kemudian meninggalkannya dan duduk di meja dengan Jody dan Farida. Jody terus memandangi Sting yang sedang duduk sendirian. Melihat itu, Jack terlihat cemburu. Bukannya peduli dengan perasaan Jack, Jody malah cuek dan tetap memandang Sting. Tak lama, Kimi mendatangi meja Sting. Setelah itu banyak gadis datang menyusulnya. Sting terlihat senang dengan gadis-gadis itu. Sesekali Sting melihat ke arah Jody. Dilihat oleh Sting, Jody berkeinginan bergabung di meja itu. Namun baru beberapa langkah, Jody mengurungkan niatnya. Dan terlihat Jack senang. Sedangkan di meja Sting, karena kalah pesona dengan Kimi, satu persatu gadis-gadis itu pergi dan menyisakan Kimi bersama Sting. Setelah itu, Kimi mengantar Sting ke kelasnya. Melihat Sting pergi berduaan, Jody terlihat sedih. Setelah itu dikabarkan Sting dan Kimi sudah jadian. Di kafe, Jody bercerita kepada Farida tentang kecemburuannya saat melihat Kimi dan Sting melakukan aktivitas sekolah bersama-sama. Tidak hanya Jody, Jack juga menceritakan kekesalannya saat melihat Jody lebih mendambakan Sting. Padahal Jack sudah suka pada Jody sejak lama. Jody yang sudah yakin ingin di makeover menemui Harper dan siap untuk habis-habisan. Ibu dan Harper membawa Jody ke butik dan toko makeup untuk mencari makeup dan gaun yang pas buat Jody. Setelah beberapa kali mencoba gaun, Jody akhirnya menemukan gaun yang cocok dengannya. Ibunya memuji kalau dirinya terlihat cantik. Tak lupa mereka juga membawa Jody ke salon. Saat malam hari, Jody dihubungi oleh Sniper yang mengaku sebagai Sting. Ia mengatakan ingin mengajak Jody ke pesta reuni. Jody yang tahu itu adalah Sting dengan senang dan malu-malu menerima tawarannya. Namun sedihnya itu hanya prank yang dibuat oleh Kimi dan Sniper. Kimi mengatakan untuk tidak berharap kalau Sting akan menyukainya. Karena hal itu, Jody menjadi sedih. Keesok harinya, Jody tidak jadi dandan, padahal ayah, ibu, dan Harper sudah menunggunya. Sting dan Jack mulai akrab, bersepeda bersama dan ke sekolah bersama. Jack terkejut karena Sting baru sebentar sudah dikenal semua gadis di sekolah itu dan menjadi populer. Sting merasa bingung kenapa Kimi bisa suka dengan dirinya yang jelek. Sting menjelaskan kalau di negaranya Sting termasuk cowok yang jelek dan tidak populer. Jack kemudian mengibaratkan kalau Sting di sini sama dengan cowok populer di negaranya. Di tempat lain, Jody yang merasa malu karena sudah dijalin Kimi bersembunyi di dalam toilet. Farida mendatanginya, mengajaknya untuk keluar dari toilet, namun Jody tidak mau karena ia tidak ingin bertemu dengan Kimi. Jody lalu menutup pintu toilet, mengisyaratkan Farida untuk pergi. Sebelum pergi, Farida mendoakan Jody kalau suatu hari nanti Jody akan bangga dengan dirinya sendiri dan tidak peduli lagi dengan ejekan orang lain. Setelah lama di toilet, Jody keluar untuk pergi. Namun ia melihat Sniper lalu berusaha menghindarinya. Di arah lain ada Kimi. Agar tidak dilihat, Jody masuk ke ruang piano yang ternyata ada Sting sedang memainkan piano. Jody sempat kaget dan grogi. Sting memainkan sebuah lagu, namun karena terdengar fals, Jody perlahan-lahan mendekatinya dan meminta untuk melemaskan tangannya saat bermain. Sting kemudian coba rileks dan kembali memainkan lagunya. Kali ini terdengar lebih baik. Sting kemudian meminta Jody memainkan lagu bersamanya. Karena malu, Jody menolaknya. Namun karena diminta terus oleh Sting, Jody kemudian memainkan sebuah lagu. Suasana mulai mencair dan tidak begitu kaku. Saat Jody dan Sting berduet, datang Kimi dan mengajak Sting masuk ke kelas bersama. Kimi juga mengatakan kalau Sting adalah pacarnya di depan Jody. Setelah Sting pergi, Kimi meminta Jody untuk menjauhi Sting. Karena tidak ingin rebutan dengan Kimi, Jody mengiyakan semua yang dimau Kimi. Namun malah membuat Kimi kesal dan pergi meninggalkannya. Saat pulang, Jody terkejut karena banyak orang jangkung di rumahnya. Ternyata ayahnya mengundang klub orang tinggi supaya Jody tidak minder dan merasa normal. Namun itu malah membuat Jody kecewa.
Melihat itu ayahnya berusaha minta maaf. Jody yang kecewa mengatakan kalau setiap kali ayah mencoba membuatnya normal, malah memperburuknya. Mendengar itu sang ayah menjadi sedih. Jody yang sudah mulai bosan dengan kondisinya mencari di internet tentang cara mengecilkan badan. Namun tiba-tiba ada telepon dari nomor tidak dikenal. Saat diangkat, telepon itu dari Sting. Namun karena Jody mengira dikerjain, ia marah-marah. Dan saat tahu itu beneran dari Sting, Jody pun minta maaf. Sting mengajak Jody untuk mampir ke rumahnya untuk nonton drama musikal bersama. Belum juga menerima tawaran itu, Jody yang begitu senang langsung menuju ke rumah Sting tanpa basa-basi. Saat membuka pintu, Jack terpesona melihat Jody yang dandan terlihat cantik. Jack mengira Jody datang untuk dirinya. Namun saat Sting keluar menemuinya, Jack tampak sedih karena Jody datang untuk Sting. Awalnya Jody dan Sting menonton dengan tenang. Sampai datang Jack yang tidak suka melihat mereka berduaan, mencoba mengganggunya. Jody mengira Sting akan meminta Jack untuk tidak mengganggu, namun Sting malah mengajaknya untuk nonton bersama. Mana duduknya di tengah lagi, membuat Jody sedikit kesal. Setelah selesai, Sting mengantarkan Jody pulang. Saat di bus, Jody mengatakan kalau dirinya tidak seperti Kimi yang sempurna. Kata Sting, jadi jangkung itu menyenangkan. Namun menurut Jody, cowok jangkung keren, sedangkan kalau cewek jadi aneh. Namun Sting membantah hal itu karena di matanya Jody adalah gadis biasa dan tidak aneh. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba mereka berciuman. Saat sampai di rumah, Jody dikejutkan oleh Harper yang sedang mencoba gaunnya. Harper kemudian bertanya soal Sting. Jody menceritakan apa yang terjadi sampai soal mereka ciuman. Jody sempat menyesal karena telah mencium pacar orang. Jody kemudian meminta saran kepada Harper. Harper hanya mengatakan kalau saling ciuman berarti ada kesempatan dan Jody harus berjuang lagi. Sting yang kepikiran tentang kejadian tadi menceritakan kepada Jack. Jack yang tahu kalau Jody ciuman dengan Sting terlihat sakit hati, namun tetap berusaha ngobrol dengan Sting. Karena tempat tidurnya tingkat, jadi Sting tidak bisa melihat ekspresi Jack menahan sakit hatinya. Sting meminta saran kepada Jack. Jack memberi saran untuk Sting tetap bersama Kimi. Karena bila terus bersama Kimi, Sting bisa menjadi raja pesta reuni. Dan Jack ingin Sting memanfaatkan itu. Karena saat kembali ke Swedia, Sting akan menjadi cowok biasa dan tidak populer. Namun Sting tetap bersama dengan Jody. Jack menyarankan untuk menjauhi Jody agar Jody tidak salah paham dengan sikap Sting. Pagi berikutnya, Jody menceritakan kepada Farida kalau dirinya ciuman dengan Sting. Farida terkejut dan senang karena itu ciuman pertama Jody. Di sisi lain, Kimi mengomentari tentang penampilan Jody yang baru. Namun menurut Sleeper, Jody terlihat berbeda dan terlihat lebih seksi. Tak lama datang Sting. Jody berharap Sting duduk bersamanya, namun Sting lebih memilih duduk bersama dengan Kimi. Saat melihat Jack, Sting memanggilnya dan memintanya untuk bergabung. Sting kemudian meminta Jack menunjukkan keahlian melucunya. Melihat tingkah Jack, Sting dan jalannya tertawa. Sedangkan Jody dan Farida bingung dengan apa yang dilihatnya. Saat acara festival sekolahnya, Jody hanya bersama dengan Farida. Sedangkan Jack mulai dekat dengan Liz, teman Kimi. Farida mengajak Jody menari bersama, namun Jody tidak mau, yang akhirnya Farida menari sendirian. Tak lama Jody disamperin oleh Kimi, mengatakan kalau Sleeper menyukainya. Kimi juga mengajak Jody main bersama. Jody menolaknya karena takut itu hanya jebakan yang dibuat oleh Kimi. Melihat ketulisan Kimi untuk mengajaknya, Jody menerima tawaran itu untuk menunjukkan kepada Sting kalau dirinya baik-baik saja. Farida mengatakan kalau hari Jumat ada acara biasa mereka hadirin bersama. Namun karena Jody ingin datang ke undangan Kimi, ia minta Farida mencari orang lain. Farida yang merasa dicampakkan oleh Jody pergi meninggalkan Jody. Hari Jumat pun tiba. Mereka datang ke rumah jebakan. Mereka pun mulai permainannya. Bekerja sama mencari petunjuk sampai akhirnya Kimi menemukan ruang rahasianya. Mereka semua duduk berpasang-pasangan. Tak lama semua berjumpa dengan pasangan masing-masing. Jody terlihat canggung namun tetap berciuman dengan Sleeper. Sekali Sting dan Jody saling lirik. Begitu juga Jack yang melirik Jody. Jody yang tidak nyaman memutuskan untuk pergi.
Saat di sekolah, Farida yang masih marah dengan Jody. Saat melihatnya, ia tidak mempedulikannya. Jody mendapat surat dari Sting untuk bertemu di ruang piano. Sting mengungkapkan perasaannya kalau dirinya rela memutuskan Kimi agar bisa bersama Jody. Jody meminta Sting untuk menjadi pasangannya di acara kakaknya. Sedangkan Sting meminta Jody jadi pasangan di acara reuni sekolah. Saat acara Harper dimulai, Sting belum datang. Jody coba untuk menghubunginya namun tidak ada balasan. Pada akhirnya sampai acara selesai pun Sting tidak datang. Saat di perjalanan pulang, Jody terlihat sedih. Ayahnya marah karena anaknya dicampakkan begitu saja. Saking marahnya hampir saja mobilnya menabrak mobil lain. Jody lalu pergi ke rumah Jack untuk menghadiri pesta. Jody bertemu dengan Sting. Sting menjelaskan kenapa dirinya tidak datang. Jody juga bertanya apa Sting sudah memutuskan Kimi. Sting belum memutuskan Kimi dengan alasan Kimi terlalu sering diajak bicara oleh teman-temannya. Jody menganggap kalau Sting tidak ingin putus dengan Kimi karena Sting suka jadi populer. Karena kecewa, Jody pergi dari pesta. Di sisi lain, Liz mengajak Jack untuk pergi ke acara pesta reuni. Namun Jack tidak bisa menerimanya karena dirinya jatuh cinta kepada orang lain. Liz juga sudah tahu kalau Jack suka dengan Jody. Liz bertanya, kenapa tidak pacaran saja? Jack menjawab kalau dirinya bukan tipenya Jody dan mungkin akan menunggu sampai jadi tipenya. Ayah Jody yang melihat Jody pulang dengan muka sedih. Dari luar kamarnya, ayahnya berkata kalau dirinya menyayangi Jody dan bila butuh ayah akan selalu ada. Setelah itu, ayahnya bermain piano. Tak lama Jody turun duduk bersama ayahnya memainkan piano bersama sambil bersandar. Ibunya melihat dari kejauhan dengan senyum. Pagi harinya Jack datang ke kamar Jody yang terlihat Jody masih tertidur dengan membawa hadiah untuk Jody. Jack mendekati Jody dan berusaha membelai rambutnya. Jody yang terkejut spontan memukul Jack. Melihat mata Jack yang lebam, Jody bertanya apa yang terjadi. Jack menjawab, pesta jadi kacau dan ia terjatuh. Setelah itu, Jack memberikan hadiah itu kepada Jody yang berisi sepatu hak tinggi. Jody mengatakan kalau sepatunya bagus namun ia tidak akan memakainya. Jack menyuruhnya untuk menyimpannya saja buat jaga-jaga. Saat sedang membaca buku di kamar, ada pesan masuk dari Liz mengirim sebuah video soal Sting yang hanya mengerjai Jody. Di video itu, Jack yang tidak terima coba menyerang Sting namun tidak mengenainya. Luka di mata Jack sebenarnya karena Jack berkelahi dengan Sniper yang telah mengejek Jody. Setelah melihat video itu, Jody menjadi sedih. Pesta reuni tiba. Para murid dan guru datang ke pesta itu, mendengarkan musik dan menari bersama. Tak lama Harper mengumumkan raja dan ratu pesta reuni itu, yang jatuh kepada Kimi dan Sting. Kimi begitu terlihat senang. Setelah itu pesta kembali berlanjut. Jody datang dengan menggunakan gaun yang dipilihnya dan memakai sepatu hak tinggi hadiah dari Jack. Perlahan naik ke atas panggung, meminta perhatian dari para orang-orang. Jody mengatakan tentang kelebihannya serta beberapa kekurangannya. Ia juga memotivasi agar tidak takut menjadi diri sendiri. Jody sudah mulai bisa menerima dan bangga dengan keadaannya. Murid-murid yang lain memberikan tepuk tangan kepada Jody dan menjadikan Jody sebagai idola baru. Jody juga sudah berbaikan dengan Farida. Setelah itu Jody pergi dan dikejar oleh Sting. Sting minta maaf atas semua yang terjadi. Ia juga mengatakan kalau sudah putus dengan Kimi. Ia bertanya soal hubungannya. Jody menolaknya lalu pergi meninggalkannya. Jody menemui Jack di rumahnya, mengungkapkan perasaannya walaupun tidak secara langsung. Disinilah misteri kotak susu yang selalu dibawa Jack terungkap. Kotak susu itu selalu dibawa Jack untuk berjaga-jaga kalau mau Jack berciuman dengan Jody. Kotak itu untuk ganjel agar Jack bisa sama tinggi dengan Jody. Pada akhirnya Jody dan Jack berpacaran. Karena hal itu cerita usai.